Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas ujian UAS saya, yaitu Studi Islam 2 Syariah. Yang pertama-tama yang terhormat dosen Dr. KH Ahmad Alim MA, dan perkenalkan nama saya Putri Aziza Nurasma, NPM 23104010446 dari Prodi Manajemen Reguler 2H. Materi 1. Syariah dan keadilan sosial. Keadilan sosial dalam Islam bertitik tolak dari suatu prinsip yang menggariskan bahwa kepemilikan terhadap harta kekayaan tidaklah bersifat mutlak. Oleh karena kepemilikan yang mutlak adalah monopoli dari pencipta alam semesta ini dan segenap isinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh keadilan Rasulullah SAW. 1. Perang Badar. Rasulullah SAW tidak pandang bulu dalam menerapkan hukum dan menegakkan keadilan dalam perang Badar. Rasulullah SAW pernah mengampuni seorang kafir Quraisy bernama Abu Az-Zamahi yang tertawan dan berjanji tidak akan bergabung kembali dengan pasukan kaum musyrikin menentang Islam. Namun dalam perang Uhud ia ikut barisan kaum musyrikin dan kembali tertawan. Akhirnya beliau SAW pun menjatuhkan menghukum mati untuk Jamahi. 2. Wanita pencuri. Keadilan Rasulullah SAW juga disertai sikap belas kasihan pada suatu kondisi dan menerapkan ketegasan di waktu lain. Ketika ada seorang wanita kaya raya serta keturunan bangsawan mencuri, lalu dengan tegas diputuskan wanita itu dihukum untuk potong tangan, bahkan ketika keluarga kerabat wanita itu meminta tolong kepada Usama bin Zaid, seorang di antara sahabat yang paling dicintai Rasulullah SAW, untuk mohon keringanan hukuman. Beliau pun marah. Materi 2. Fikih manasik haji. Manasik haji adalah kegiatan yang sangat penting sebagai salah satu persiapan haji. Tujuannya untuk memastikan bahwa calon jamaah haji dapat menjalankan ibadah dengan baik dan benar ketika berada di tanah suci. Melalui manasik, calon jamaah dapat berlatih dan mempraktikkan berbagai hal yang akan dilakukan selama ibadah haji. Syarat, rukun, dan wajib haji. Syarat haji. 1. Beragama Islam. Haji hanya diwajibkan bagi orang yang beragama Islam. 2. Balik. Harus sudah berusia usia dewasa. 3. Berakal. Memiliki akal yang sehat. 4. Merdeka. Bukan budak atau dalam keadaan tertawan. 5. Mampu. Memiliki kemampuan fisik dan finansial untuk melakukan perjalanan haji serta cukup untuk menanggung keluarga yang ditinggalkan. Rukun haji. 1. Ihram. Berniat untuk melaksanakan haji dengan memakai pakaian ihram. 2. Wakuf di Arafah. Berdiam di padang Arafah pada waktu tertentu pada tanggal 9 Zulhijrah. 3. Tawaf. Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. 4. Sa'i. Berjalan bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. 5. Tahallul. Mencukur atau memotong rambut sebagai tanda keluar dari ihram. Wajib haji. 1. Niat ihram dari miqat. Memulai niat ihram dari batas yang telah ditentukan sesuai dengan daerah asal jemaah. 2. Menginap di Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah setelah wukuf di Arafah. 3. Menginap di Mina. Bermalam di Mina selama hari-hari tasyrik. 4. Tawaf wada. Tawaf perpisahan yang dilakukan sebelum meninggalkan Mekah. 5. Melempar jumrah. Melempar batu di 3 lokasi jumrah selama hari-hari tasyrik. Materi 3. Fikih jenazah. Fikih jenazah mencakup kewajiban muslim dalam pengurusan jenazah. Ketentuan dalam kewajiban pengurusan jenazah dilakukan oleh orang muslim yang masih hidup terhadap saudara yang sudah meninggal. Langkah penyelenggaraan fikih jenazah. 1. Memandikan jenazah. Ketika memandikan jenazah ada ketentuan yang harus dipahami. Jenazah harus diletakkan di tempat yang tinggi agar memudahkan air yang telah disiram ke tubuhnya Jenazah laki-laki hendaklah memandikan dengan laki-laki. Begitupun dengan jenazah perempuan yang harus dimandikan oleh sesama perempuan. Setelah meletakkan jenazah di tempat tinggi, lepas pakaian jenazah dan ganti dengan kain untuk menutupi auratnya. Mengkafani jenazah. Jumlah kain kafan bagi jenazah laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan. Bagi laki-laki, kain kafannya berjumlah 3 lembar, sementara jenazah perempuan mencapai 5 lembar. Kain kafan dianjurkan berwarna putih, bersih, dan telah diberi wewangian. Jangan menggunakan kain yang mewah atau mahal. 3. Menyolatkan jenazah. Jenazah yang sudah dikafani selanjutnya disolatkan dengan 4 kali takbir tanpa ruku dan sujud. 4. Menguburkan jenazah.
Proses tazhizul jenazah yang terakhir ialah dikuburkan. Saat pengantaran, dianjurkan mempercepat langkah, boleh juga mengiringnya dengan berzikir. Sebelumnya, hendaknya mempersiapkan perkuburan yang telah digali untuk jenazah, supaya setelah mayat sampai di pemakamannya, liang kubur telah siap. Materi 4. Fikih kurban. Pada dasarnya, ibadah kurban hukumnya sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan setiap tahun bagi setiap muslim, balik, berakal, dan mampu. Pengertian orang mampu di sini yaitu orang yang memiliki kelebihan harta untuk kebutuhan diri dan orang yang ditanggungnya pada hari Idul Adha dan hari Tasyrik. Kesunahan berkurban itu sunnahnya ainiyah bagi orang yang tidak mempunyai keluarga dan sunnah kifayah bagi orang yang sudah berkeluarga. Jenis hewan kurban. Para ulama sepakat bahwa jenis hewan yang sah untuk dijadikan kurban adalah unta, sapi, kerbau yang berbulu tipis atau maz, dan domba atau kambing yang berbulu tebal. Menurut jenisnya, hewan yang lebih utama dijadikan kurban secara urut adalah unta, sapi atau kerbau, domba, lalu kambing. Keutamaan tersebut karena mempertimbangkan fisik unta lebih besar dibanding sapi dan satu ekor sapi lebih utama dibanding satu ekor kambing karena satu ekor sapi setara dengan 7 ekor kambing. Syarat hewan kurban. A. Unta harus sudah berumur genap 5 tahun dan memasuki tahun ke-6. B. Sapi dan kerbau harus sudah berumur genap 2 tahun dan memasuki tahun ke-3. C. Kambing bulu tipis atau maz harus sudah berumur genap 2 tahun dan memasuki tahun ke-3. D. Domba berbulu atau don harus sudah berumur genap 1 tahun dan memasuki tahun ke-2 atau belum genap umur 1 tahun namun sudah lebih 6 bulan dan sudah tinggal gigi depannya atau powel. Materi 5. Fikih akikah. Akikah secara bahasa maknanya adalah rambut yang ada di kepala bayi ketika lahir. Adapun secara istilah, akikah adalah hewan yang disembelih untuk sang bayi pada saat rambut bayi tersebut dipotong pada hari ke-7 dari kelahiran si bayi. Salah satu hikmah adanya syariat akikah adalah untuk menampakkan rasa kegembiraan, kenikmatan, dan menyebarkan nasab. Hukum akikah. Dalam mazhab Syafi'i, akikah hukumnya adalah sunnah muakkadah, yaitu suatu ibadah yang sangat dianjurkan sekali untuk dilakukan. Ibadah akikah ini juga dilakukan tentu berpahala di sisi Allah Ta'ala. Namun jika tidak dilakukan pun tidak apa-apa dan tidak berdosa. Berapa ekor yang disembelih? Menurut mazhab Syafi'i, disunahkan apabila bayi yang lahir adalah laki-laki, maka akikahnya adalah 2 ekor kambing. Namun, jika bayinya adalah perempuan, maka cukup 1 ekor kambing saja. Akan tetapi, seandainya ada 2 orang tua yang mampu membeli 1 ekor kambing saja untuk bayi laki-lakinya, maka menurut mazhab Syafi'i akikahnya tetap sah. Hanya saja kurang afdol, sebab afdolnya bayi laki-laki akikahnya adalah 2 ekor kambing. Materi 6. Fikih keluarga. Dalam psikologi, keluarga dijelaskan bahwa keluarga merupakan tempat yang penting bagi perkembangan secara fisik, emosi, spiritual, dan sosial. Keluarga juga menjadi sumber kasih sayang, perlindungan, dan identitas bagi anggota. Keluarga menjalankan fungsi yang penting bagi keberlangsungan masyarakat dari generasi ke generasi. Keluarga sakinah, mawaddah, warahman. Istilah keluarga sakinah merupakan 2 kata yang saling melengkapi. Kata sakinah sebagai kata sifat, yaitu untuk mensifati atau menerangkan kata keluarga. Keluarga sakinah digunakan dengan pertalian keluarga yang tenang, tentram, bahagia, dan kesejahteraan luar batin. Pencapaian cita-cita untuk mewujudkan keluarga sakinah mempunyai upaya-upaya yang harus dilakukan oleh setiap anggota keluarga. Demi tercapainya cita-cita tersebut, setiap anggota keluarga harus melakukan upaya-upaya yang dapat mendorong ke arah tercapainya keluarga sakinah. Syarat keluarga sakinah. 1. Diawali dengan pernikahan yang islami. 2. Dalam keluarga ada mawaddah dan rahmah. 3. Hubungan antar suami harus atas berdasarkan saling membutuhkan. 4. Rasulullah juga bersabda tentang 4 faktor yang menjadi sumber kebahagiaan keluarga, yaitu suami istri yang setia, soleh dan soleha, anak-anak berbakti kepada orang tua, serta lingkungan sosial yang sehat dan rezeki yang dekat. Materi 7. Ruh dan nafs.
Ruh adalah suatu unsur yang ada di dalam jasad yang diciptakan Tuhan sebagai penyebab adanya hidup. Ruh secara eksklusif berada di bawah kendali Allah Ta'ala dan Dia tidak memberi ke manusia kuasa atas bagaimananya. Dia berfirman, katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan kecuali hanya sedikit. Surah Al-Isra ayat 85. Sedangkan nafs adalah istilah bahasa Arab yang dipakai dalam Al-Quran. Nafs merupakan bentuk jamak dari kata nufus dan anfus yang memiliki makna ruh atau jiwa. Namun, pada kenyataannya, nafs lebih menekankan pada makna diri dibanding ruh ataupun jiwa. Nafs yang penekannya lebih kepada makna diri menunjukkan terhadap apa yang terdapat dalam diri manusia yang pada akhirnya akan menghasilkan satu tingkah laku, berupa tingkah laku yang baik maupun tingkah laku buruk. Nafs digolongkan menjadi 3, yaitu 1. Al-nafs al-mutmainnah, yaitu jiwa yang jernih dan terang dengan mengingat Allah dan terhapuslah pengaruh syahwat dan sifat-sifat tercela. 2. Al-nafs al-lawamah, yaitu jiwa yang menyesali diri sendiri. 3. Nafs al-amarah, yaitu jiwa yang selalu menyuruh kejahatan. Sekian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.